ini akan menjelaskan ada 5 poin-poin. Yang pertama ada pengertian peristiwa hukum, yang kedua ada pengertian peristiwa hukum menurut para ahli, yang ketiga ada jenis-jenis peristiwa hukum, yang keempat ada contoh-contoh peristiwa hukum, dan yang terakhir atau yang kelima ada pentingnya pencatatan bagi peristiwa hukum. Dalam konteks hukum perdata, peristiwa hukum merujuk pada kejadian atau perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dalam ranah hubungan antara individu atau badan hukum. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh hukum perdata. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai peristiwa hukum, khususnya yang relevan dengan hukum perdata. Yang pertama ada Van Apeldoorn. Beliau menekankan bahwa peristiwa hukum adalah kejadian yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dalam konteks perdata, ini sangat relevan dalam bagaimana perjanjian atau perbuatan hukum lainnya menciptakan atau mengakhiri hak dan kewajiban antar pihak. Yang kedua, ada R. Suroso. Beliau menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hukum perdata, ini mencakup berbagai interaksi sosial dan ekonomi yang diatur oleh KUHP Perdata. Nah, teman-teman, di jenis peristiwa hukum itu terdapat dua jenis. Yang pertama, yang berdasarkan subjek hukum dan yang tidak berdasarkan subjek hukum. Nah, di dalam jenis peristiwa hukum juga terdapat beberapa contoh. Yang pertama, ada contoh dari jenis peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum. Yang pertama, di bawah ini ada warisan. Dan yang kedua, ada perjanjian jual beli. Dan yang ketiga, ada perjanjian sewa-menyewa. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan jenis peristiwa hukum, di sini juga terdapat contoh peristiwa hukum yang tidak disebabkan oleh subjek hukum. Yang pertama, adanya kelahiran dan juga kematian. Yang sudah kita semua ketahui, yang dimana makhluk hidup itu akan hidup dan mati. Berikut ada beberapa contoh-contoh kasus peristiwa hukum. Yang pertama ada kasus Ruben Onsu, yang kedua ada kasus Nenek Minah, dan yang ketiga ada kasus pertambangan Freeport. Di sini yang menurut saya paling relevan adalah kasus Ruben Onsu. Ruben Onsu melaporkan pemilik kanal YouTube Z karena menuduh restorannya menggunakan pesugihan. Ruben merasa kanal YouTube tersebut mencemarkan nama baik dan merugikan perusahaannya. Akun YouTube tersebut dikenai pasal pelanggaran UU ITE. Ruben Onsu juga melaporkan seseorang karena mengejek putra angkatnya dengan menggunakan wajah binatang. Dalam konteks hukum perdata, kasus ini dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan orang lain dapat menuntut ganti rugi. Pentingnya pencatatan peristiwa hukum dalam hukum perdata. Pencatatan peristiwa hukum memiliki peran penting dalam hukum perdata, baik bagi individu maupun pemerintah. Berikut adalah kepentingannya dari masing-masing sudut pandang. 1. Kepentingan bagi pemilik atau individu. Pencatatan peristiwa hukum memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan, antara lain A. Menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. B. Memberikan kepastian hukum yang sah mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang telah dicatat. C. Berfungsi sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat dijadikan alat bukti sempurna di hadapan hakim dalam proses peradilan. Yang kedua ada kepentingan bagi pemerintah. Pencatatan peristiwa hukum juga berperan penting bagi pemerintah dalam berbagai aspek, seperti A. Membantu dalam menjaga ketertiban administrasi pendudukan. B. Menunjang perencanaan pembangunan dengan data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi penduduk. C. Mempermudah pengawasan serta pengendalian penduduk guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya pencatatan yang baik individu maupun pemerintah dapat memperoleh kepastian hukum serta kemudahan dalam berbagai aspek administrasi dan kebijakan.